sabar orang tua kita. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Kamis 28 Maret 2024, diambil dari Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita sedang memperingati Minggu Sengsara dan juga mensyukuri karya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Firman Tuhan hari ini dalam perikop di Taman Getsemani. Di taman inilah Tuhan Yesus bergumul untuk misinya, mengorbankan dirinya untuk menebus umat manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini dapat kita lihat dan kita rasakan betapa bergumulnya tuh Yesus Kristus terhadap misi penyelamatan. Namun mari kita lihat juga betapa berserahnya penyerahan diri Yesus ke dalam tangan Allah. Yesus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jika kita bawa di dalam kehidupan kita amang-inang dan saudara-saudara sekalian, sejauh mana kita dapat berserah pada kehendak Tuhan? Mungkin jika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, maka kita tidak akan berserah diri, melainkan kita ingin segera keluar dari masa-masa yang sulit itu. Kita hendak melarikan diri jika bisa dan tidak lagi merasakan hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan. Tapi tidak dengan Yesus. Dia tetap taat kepada kehendak dan tugas yang diberikan oleh Sang Bapa kepadanya. Jemaat, sebagai orang percaya yang memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak yang membawa kedamai sejahtera. Konteks dari ayat ini, di mana Yesus sedang menarik diri dan berdoa di Taman Getsemani, di mana hatinya sudah bergejolak dan merasakan akan penderitaan yang akan dialaminya. Namun
Yesus masih memohon kepada Allah apabila mungkin cawan penderitaan dan amarah yang ada pada Allah itu tidak dijalaninya. Apabila mungkinkah itu bisa disingkirkan daripadanya. Namun sebagai anak Allah yang taat, ia menyerahkan dirinya dengan bebas kepada kehendak dan maksud Sang Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus bagi kita umat manusia, bagi kita yang percaya adalah bukti penyerahan diri Yesus terhadap kehendak Sang Bapa. Sampai sejauh inilah penyerahan diri kita pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perkenankan kita lakukan, harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh jiwa. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, marilah kita lakukan dengan kesungguhan dan dengan ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti dari penyerahan diri pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu pada kehendak-Mu ya Bapa. Terjadilah pada kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami memohon kuat kuasa-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu untuk kami menjalani hari ini Tuhan. Melakukan langkah kehidupan kami, aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan dapat menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama, bagi setiap orang yang kami temui. Melalui kehadiran kami, orang lain terberkati karena kami telah terlebih dahulu ya Tuhan mendapatkan berkat dari Engkau. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa juga Tuhan pada hari ini untuk setiap orang yang merindukan, yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan. Yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang telah Tuhan berikan dan tentukan. Yang bergumul untuk dan meminta keturunan di tengah-tengah kehidupan mereka, kiranya juga Tuhan yang memberikannya, karena Engkau adalah sumber kehidupan. Yang bergumul untuk kehidupan yang lebih baik, ataupun pekerjaan yang lebih baik, usaha yang lebih baik, Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan apa yang dibutuhkan oleh semua jemaat-Mu Tuhan. Itu juga terjadi hanya karena kemurahan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.